Oke, kembali lagi di Follow Me Market Insight bersama dengan saya, Faris Hartanto. Kali ini kita itu akan bahas soal pergerakan harga market, yaitu Euro USD. Nah, di video kali ini tuh kita itu akan bahas mengenai analisa fundamental, analisa taktikal, peluang, tren, dan juga strategi trading terkini. Kira-kira market Euro USD itu mau kemana? Oke? Gak perlu panjang lebar, kali ini kita tuh akan langsung aja bahas mengenai analisa fundamental terlebih dahulu ya untuk pergerakan kali ini. Oke, nah di analisa fundamental yang pertama ini yaitu keputusan suku bunga The Fed. Nah, suku bunga acuan The Fed ini itu saat ini tuh berada di 4%, mencerminkan kebijakan moneter yang masih ketat untuk menjaga inflasi dan juga menopang dolar AS. Meski melambat, bank sentral ini terbilang tetap berhati-hati agar tidak muncul lonjakan harga baru. Nah, suku bunga yang tinggi ini tuh membuat imbal hasil aset berbunga tetap menarik dan juga mendukung penguatan dolar AS sehingga menekan euro USD. Namun ya, jika kedepannya The Fed ini memberi sinyal pemangkasan suku bunga, hal itu tuh menjadi katalis positif bagi euro USD lewat potensi pelemahan dolar AS dan juga ruang penguatan bagi euro. Oke? Nah, jika suku bunga naik, itu euro kemungkinan itu akan turun. Nah, jika suku bunga turun, itu euro akan naik. Tergantung dari keputusan The Fed ini. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, kita masuk ke data inflasi dan juga CPI dan juga core CPI. Dengan CPI dan core CPI di 3%, inflasi AS ini terbilang atau tergolong stabil namun sedikit di atas target The Fed. Ya, ini menandakan pelonggaran moneter tetap hati-hati dan berpotensi mendukung Euro USD karena ekspektasi penurunan suku bunga. Nah, The Fed bisa melemahkan dolar AS dan memberikan ruang penguatan bagi euro. Jika inflasi naik, ini euro USD itu beresiko tertekan karena The Fed ini bisa menahan pelonggaran dan juga dolar menguat. Namun jika inflasi turun, ekspektasi dovish meningkat dan euro USD berpeluang lanjut menguat seiring melemahnya dolar AS. Oke. Nah, jika inflasi naik dan The Fed diam, itu kemungkinan euro itu akan naik. Begitupun sebaliknya, jika inflasi naik dan The Fed itu tergolong agresif, itu euro itu akan turun, teman-teman. Oke? Nah, kita tuh masuk ke tenaga kerja AS, NFP dan juga Unemployment Rate. Nah, dari data NFP ini di bulan November ya, tanggal 20 lalu, ini tuh naik jadi 100.019 jauh di atas ekspektasi 53.000 ya. Ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan pasar tenaga kerja. Namun, yang perlu teman-teman lihat di sini adalah tingkat penganggurannya itu naik. Jadi 4,4. Jadi walaupun NFP-nya ini naik, tapi tingkat penganggurannya itu juga naik gitu. Nah, bagi Euro USD ini risk NFP ini sangat kuat ya, cenderung mendukung penguatan dolar AS dan menekan euro. Tetapi kenaikan pengangguran itu bisa menjadi pembatasan penguatan dolar. Oke, membatasi. Karena pasar masih melihat peluang The Fed bersikap lebih dovish jika pelemahan tenaga kerja itu berlanjut. Nah, kita masuk ke Eurozone ya. Tadi kita tuh bahas yang Amerika. Nah, sekarang kita masuk ke Eurozone. Nah, dari keputusan suku bunga Eurozone pada tanggal 30 Oktober 2025, ini menunjukkan ECB itu menahan suku bunga di 2,15% sesuai dengan perkiraan dan sama dengan periode-periode sebelumnya. Kalau teman-teman di sini bisa lihat ya. Nah, bagi Euro USD ini keputusan yang inline dengan ekspektasi cenderung yang netral ya, karena tanpa kejutan pasar sehingga pergerakan euro itu lebih ditentukan oleh ekspektasi kebijakan ECB dibandingkan The Fed ke depan. Nah, jika ECB ini hawkish atau naikin suku bunga ya, itu euro USD itu akan naik.
Jika ECB itu dovish itu atau turunkan suku bunga, Euro USD itu akan turun. Gitu teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke ketegangan geopolitik dan resiko global. Seperti yang teman-teman tahu ya, konflik dari negara Rusia dan Ukraina itu masih berlarut. Itu udah mencapai 3 tahun lebih dari tahun 2022 ya. Nah, bagi Eurozone ini, kondisi ini menekan prospek pertumbuhan dan juga meningkatkan aversi resiko sehingga euro itu cenderung tertekan terhadap dolar AS yang lebih dipandang sebagai aset aman atau safe haven. Nah, sebaliknya nih, jika munculnya tanda-tanda meredanya konflik atau tercapainya kesepakatan damai dari negara Rusia dan Ukraina, sentimen resiko global itu biasanya membaik. Dalam suasana risk on, minat terhadap aset berisiko meningkat dan euro relatif diuntungkan karena arus modal berani berani resiko kembali mengalir ke euro sehingga membuka ruang nih penguatan bagi euro USD. Intinya itu ketegangan global tetap meningkat atau meningkat, tekanan turun untuk euro USD itu cenderung melemah. Nah, jika ketegangan mereda, optimisme naik dan dukungan bagi euro itu ada, euro USD itu berpeluang menguat. Nah, itulah adalah analisa fundamental dari Euro USD. Kita udah bahas dari market AS dan kita juga udah bahas dari sisi euronya. Kita masuk ke pembahasan analisa teknikalnya nih teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini euro itu lagi di fase yang namanya downtrend ya. Downtrend yang sudah cukup panjang ini. Nih kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini tuh udah mulai ada tanda-tanda candlestick pin bar yang di sebelah sini. Ini artinya ini kemungkinan itu ada harga kemungkinan itu naik gitu. Ini ada kemungkinan karena di sini munculnya pin bar. Tapi pin bar seperti ini itu kurang cocok sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan saldonya itu di bawah ya, saldonya di bawah, kotaknya itu di atas, itu tuh lebih cocok. Nah, tapi kalau seperti ini kemungkinan tergantung dari pemberikan resisten terlebih dahulu pada time frame lebih rendah, gitu, oke? Nah, kita masuk ke time frame lebih rendahnya dulu, teman-teman. Kita masuk ke time frame 2 jam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan Euro US ini memang harganya lagi turun. Secara akumulasinya itu sedang turun. Oke? Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah wave-nya. Ini Euro USD kalau dilihat ya, ini udah beberapa wave. Ini wave pertama, wave kedua, dan juga wave ketiga. Ini kemungkinan ini ada potensi kenaikan gitu. Ini kemungkinan. Oke. Kalau seandainya turun, ya kita ngomong kalau seandainya turun, ini kemungkinan turunnya itu sampai di level demand. Demandnya itu sampai mana? Demandnya itu area sini. Area dekat-dekat support sebelumnya. LS di area sini. Nah, tetapi kalau seandainya ya, tadi kan saya bilang, kalau seandainya Euro USD ini membreak resisten sebelumnya, yang ini nih, resisten yang ini kemungkinan besar nih harga akan naik. Minimal, minimal ke daerah supply daerah sini. Minimal naik ke area daerah atas. Jika turun, itu harus membreak dulu level support di bawah. Ini tuh udah di area support bawah. Jika ini di break, ini kemungkinan nih menuju ke area demand, demand area di bagian bawah. Gitu. Nah, tetapi ini menarik nih teman-teman. Ini menarik banget. Karena kalau teman-teman enggak ya, ini tuh ada pola. Pola yang namanya chart pattern diamond. Diamond pattern namanya. Ini kalau teman-teman bisa ngeh ya. Kalau ngeh, ini tuh ada pola diamond pattern.
Yang dimana ini tuh pertanda kalau seandainya ada kemungkinan besar euro itu naik dengan syarat resistennya harus di break dulu. Nah, entry point yang cocok itu di mana sih? Entry point yang cocok itu adalah ketika harga membreak resisten dan harganya itu retracement. Kemungkinan daerah sini kita ambil buy. Tapi dengan catatan resistennya itu harus terlebih dahulu ya. Kalau misalkan tidak di break, itu tuh harganya nggak mungkin naik. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalkan supportnya di break, ini di kemungkinan harga itu akan turun ke menuju level di main area. Jadi kemungkinan besar saat ini itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika harganya itu naik ya, membreak resisten dan retracement dan menuju area supply. Atau bisa langsung ke area resisten. Tapi tujuan utamanya ke area supply terlebih dahulu. Nah, jika harganya turun dan memberi support, ini kemungkinan harganya itu ke arah demand. Jadi, teman-teman pastikan dulu untuk dua area ini. Yang pertama itu resistennya di 115506 dan supportnya itu di 114912. Nah, ini dua zona penting yang dimana ini akan menjadikan penentu penentu harga euro USD apakah akan naik atau turun. Penentuannya itu di area sini. Oke ya. Di sini kita perlu catat. Pertama, adanya candlestick chart pattern, chart pattern dari chart pattern diamond. Kedua, jika harga break resisten menuju ke supply. Jika harga break support itu akan menuju ke demand area. Oke? Jadi ini perlu dicatat ya teman-teman. Ini tuh perlu banget dicatat kalau misalkan teman-teman itu mau tahu pergerakan harga Euro USD. Nah, sini penentuannya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin pakai indikator WMA 41, itu gimana? Nah, persyaratannya itu sama sederhana. Jika pergerakan harga ini ya, pergerakan harga ini itu membreak dari garis warna orange ini dan retracement, ini kemungkinan akan naik. Nah, jika tidak ya, jika tidak dan membreak support itu akan ke daerah demand. Jadi yang pola utamanya itu adalah membreak dari garis yang oranye ini. Oke? Itulah pandangan dari analisa fundamental Euro USD dan juga technical Euro USD. Kalau begitu teman-teman jangan lupa untuk like dan juga subscribe video Market Insight Follow Me dan juga kunjungi website resmi kami di followme.com di mana merupakan Follow Me itu merupakan adalah komunitas trader dunia yang dimana teman-teman itu bisa men-share atau membagi analisa teman-teman dalam pergerakan harga. Oke? Kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. Saya Farsaftanto pamit. Kalau begitu selamat siang teman-teman. Salam profit.